Malam di lembah Tianlong begitu sunyi sehingga Anda dapat mendengar bisikan angin melalui dedaunan. Langit yang gelap gulita tampak seperti dilukis dengan kuas raksasa, dan bahkan bintang-bintang pun tampak gentar oleh energi spiritual lembah ini, hanya berani memperlihatkan lingkaran cahaya yang samar. Bulan purnama yang terang, bulat seperti piring giok, menggantung tinggi di langit, cahayanya yang jernih memancar turun seperti air, dengan lembut menyelimuti seluruh lembah Tianlong. Cahaya bulan itu tidak sedingin dan setenang biasanya, sebaliknya, ia memancarkan cahaya redup dan berkilauan, yang melengkapi energi naga emas yang bergelora di atas lembah. Energi naga itu mengembun menjadi hantu-hantu naga emas kecil, yang melayang dan berputar di udara, kadang menukik ke bawah dan kadang naik ke atas. Sisik-sisiknya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah sinar bulan, memancarkan raungan naga yang halus namun megah, seolah-olah menjaga alam rahasia ini. Chen Ping duduk bersila di tepi tebing yang menjulang tinggi. Tepi tebing diselimuti kabut, dan di bawahnya terbentang jurang yang tak berdasar, namun ia duduk setenang batu, posturnya tegak seperti pohon pinus, matanya terpejam, dan auranya tenang dan dalam, lah mengenakan jubah emas sederhana, terbuat dari brokat sisik naga yang dijahit khusus untuknya oleh klan naga. Jubah itu ringan, lembut, dan halus, dengan pola-pola halus yang mengalir di atasnya, menggemakan cahaya keemasan di sekitarnya. Pada saat itu, cahaya keemasan mengalir terus-menerus di sekelilingnya. Cahaya keemasan itu tidak diaktifkan secara sengaja, tetapi naik dan turun secara alami seperti bernapas. Dengan setiap aliran energi, auranya menjadi semakin padat, dan konsentrasi energi spiritual di sekitarnya meningkat tajam. Aura yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat ia pertama kali memasuki lembah Tianlong 3 hari yang lalu. Meskipun tingkat kultivasinya tetap berada di puncak peringkat ketiga alam abadi atas tanpa tanda-tanda terobosan, Chen Ping tahu dalam hatinya bahwa kekuatannya saat ini jauh melampaui kultivator lain pada tingkat yang sama. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia tidak terburu-buru untuk mengasingkan diri guna berlatih dan menembus peringkat keempat. Dia sedang menunggu dua orang yang sangat penting. Dia sedang menunggu Chen Wanging pulih dari cedera yang dialaminya. Diliputi luka dan dalam keadaan berantakan, Chen Wanxing tersandung memasuki lembah Tianlong, auranya kacau dan meridiannya rusak parah. Seandainya bukan karena pil penyembuhan ajaib dari ras naga, dan secerca energi naga emas yang dia transferkan kepadanya untuk melindungi meridian jantungnya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Dia sedang menunggu kabar dari Ming Li dan Liu Qianqian. Saya tidak tahu kemana kedua pria itu pergi. Chen Ping mengerutkan kening hampir tak terlihat, secerca kekhawatiran merayap ke dalam hatinya. Ming Li sangat berpengalaman, sementara Liu Qianqian sangat teliti. Secara logis, jika keduanya bepergian bersama, mereka seharusnya mampu mengatasi masalah apapun yang mereka hadapi. Meskipun memiliki kekhawatiran, Chen Ping tidak terlalu cemas. Cahaya keemasan di sekelilingnya berhenti sejenak, lalu kembali mengalir dengan stabil, dan keadaan pikirannya pun menjadi tenang. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari belakang. Yang mulia, suara Long Hao yang penuh hormat terdengar, lah adalah anggota inti dari garis keturunan naga surgawi, dengan tingkat kultivasi mencapai peringkat ke-9 alam abadi atas. Ia juga merupakan kultivator naga pertama yang tunduk kepada Chen Ping setelah Chen Ping memasuki lembah naga surgawi. Chen Ping tidak menoleh, tetap dalam posisi meditasi bersila, dan bertanya dengan suara tenang, "Ada apa?" Long Hao segera berhenti dan berdiri beberapa langkah di belakang Chen Ping, membungkuk dengan hormat, "Yang mulia, para penjaga di pintu masuk lembah baru saja melaporkan bahwa mereka telah menangkap 2 kultivator manusia yang mencurigakan. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya berada di peringkat ke-6 alam abadi menengah, tidak membawa identitas dan menolak untuk mengungkapkan asal-usul mereka. Mereka hanya mengintip-intip di luar lembah, bertingkah mencurigakan, seolah-olah mereka ingin menyelinap masuk ke lembah di bawah kegelapan malam." Para penjaga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan maju untuk menghentikan mereka. Kedua pria itu mencoba melawan, tetapi para penjaga dengan mudah menundukkan mereka. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya, perlahan membuka matanya yang terpejam rapat, dan secerca kejutan terpancar di matanya. "Bawa dia kemari." Suaranya tetap tenang, namun mengandung nada perintah yang tak terbantahkan. "Aku ingin melihatnya sendiri." "Baik, Yang Mulia."
Long Hao dengan hormat menerima perintah itu, berbalik, dan segera pergi. Sesaat kemudian, terdengar serangkaian langkah kaki yang berat. Beberapa penjaga naga yang mengenakan baju zirah perak mengawal dua orang perlahan ke sisi Chen Ping. Kedua orang yang ditawan itu diikat erat dengan rantai besi hitam tebal, yang juga dibalut dengan rune pembatas yang padat, menekan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Keduanya masih menunjukkan tanda-tanda perkelahian yang jelas di tubuh mereka. Pria itu dipenuhi debu dan kotoran, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh memar, dan pakaiannya compang-camping. Rambut wanita itu acak-acakan, pakaiannya penuh lumpur, dan dia memiliki beberapa bekas luka dangkal di wajahnya serta kulit yang pucat. Namun ketika Chen Ping melihat kedua wajah itu dengan jelas, dia langsung terkejut. Ming Li, Liu Qianqian. Dia berbicara dengan lembut, nadanya mengandung sedikit nada menggoda yang hampir tak terlihat, serta kekhawatiran yang tersembunyi. Kedua pria yang terikat itu membeku saat mendengar suara yang familiar. Mereka berusaha mengangkat kepala, dan ketika melihat orang yang berdiri di depan mereka adalah Chen Ping, orang yang selama ini mereka cari, mata mereka langsung membelalak. Tuan Chen, Tuan Muda Chen. Keduanya berseru serempak, suara mereka dipenuhi kegembiraan, kebahagiaan, dan kelegaan karena selamat dari situasi yang hampir celaka. Cepat, lepaskan aku. Chen Ping melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, nadanya terdengar mendesak. Para penjaga naga itu tercengang, jelas tidak menyangka bahwa dua kultivator manusia yang mereka tangkap sebenarnya adalah kenalan yang mulia. Mereka dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati membuka rantai besi hitam yang mengikat kedua pria itu, serta melepaskan rune pembatas dari tubuh mereka. Begitu pembatasan itu dicabut, energi spiritual di dalam tubuh Ming Li langsung mulai beredar. Dia segera melepaskan diri dari ikatan para penjaga dan bergegas ke sisi Chen Ping, mengamatinya dengan cermat dari kepala hingga kaki. Tuan Chen, kami telah mencari Anda di mana-mana, Ming Li berkata dengan gembira, kami menunggumu di tanah tandus berhari-hari dan bermalam-malam, menahan angin dan terik matahari, tanpa makanan hangat sekalipun, tetapi kau tidak pernah muncul. Kami mengira sesuatu telah terjadi padamu, bahwa kau telah ditangkap oleh kuil atau keluarga Wu, dan kami sangat khawatir. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang ke arah para penjaga naga, suaranya sedikit bergetar, akibatnya, kami baru saja menemukan gunung ini, dan sebelum kami mendekati lembah, sekelompok naga tiba-tiba menyerbu keluar. Liu Qianqian perlahan melangkah maju, merapikan rambut dan pakaiannya yang acak-acakan, lalu membungkuk kepada Chen Ping, Tuan Muda Chen, kami lega melihat Anda selamat dan sehat. Kami mengkhawatirkan Anda sepanjang perjalanan ke sini, takut sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda. Melihat penampilan kedua pria yang berantakan itu, Chen Ping merasakan kehangatan yang meluap di hatinya. Aku senang kalian semua baik-baik saja. Chen Ping mengangguk pelan, nadanya lembut. Aku turut prihatin atas penderitaan yang kalian alami. Setelah jeda, Chen Ping melanjutkan, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia menunjuk ke Long Hao, yang masih membungkuk di sampingnya, dan berkata, ini Long Hao, anggota garis keturunan naga langit, yang kultivasinya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Ini adalah lembah naga langit, tempat terpencil klan naga, dan juga tempat di mana saya tinggal sementara. Ming Li dan Liu Qianqian sama-sama tersentak, keterkejutan mereka semakin mendalam. Naga, ini sebenarnya adalah tempat tinggal terpencil para naga. Ternyata, ras naga legendaris itu benar-benar ada. Selain itu, Tuan Chen berhasil menemukan tempat tinggal di sini, dan Long Hao bahkan memperlakukannya dengan penuh hormat. Butuh beberapa saat bagi Ming Li untuk menenangkan diri dari keterkejutannya. Dia menatap Long Hao dengan senyum malu di wajahnya, dan dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai salam, jadi ini Tuan Long Hao. Saya sangat tidak sopan tadi, mohon maafkan saya, Tuan Long Hao. Liu Qianqian dengan cepat membungkuk sedikit kepada Long Hao, salam, Tuan Long Hao. Kami tadi bertindak gegabah, mohon maafkan kami. Long Hao dengan cepat melambaikan tangannya, senyum rendah hati teruk di wajahnya, kalian berdua tidak perlu bersikap formal. Karena kalian adalah teman yang mulia, kalian adalah tamu kehormatan lembah naga surgawi saya. Yang mulia, Ming Li dan Liu Qianqian sama-sama terkejut. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan.
Mereka menatap Chen Ping lagi, mata mereka penuh pertanyaan. Chen Ping melihat kebingungan dan keterkejutan di mata mereka, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ini cerita panjang. Mari kita masuk ke lembah dulu dan aku akan menjelaskannya perlahan-lahan. Baik, baik. Ming Li mengangguk cepat. Liu Qianqian juga mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Long Hao dengan cepat melangkah maju dan membungkuk, berkata, "Yang mulia, silakan masuk, tamu terhormat. Saya telah menyiapkan kamar tamu dan makanan." Chen Ping mengangguk sedikit dan berjalan di depan menuju lembah. Jauh di dalam lembah Tianlong, di sebuah halaman yang elegan. Chen Wanxing telah memulihkan diri di sini selama 3 hari. Pil penyembuhan klan naga benar-benar sesuai dengan reputasinya, dengan efek yang sangat ajaib. Setelah 3 hari, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan energi spiritualnya telah pulih secara signifikan. Saat itu, dia sedang duduk di bangku batu di dekat jendela, mengenakan gaun putih polos, rambut hitamnya hanya diikat dengan pita putih. Wajahnya masih agak pucat, tetapi matanya jauh lebih cerah daripada 3 hari yang lalu. Namun, ada sedikit kesedihan dan kebingungan di matanya, serta jejak kebencian yang tak tersembunyikan. Semua yang terjadi 3 hari lalu terus terputar ulang di benaknya seperti sebuah film. Tatapan mata sang ayah yang penuh penyesalan sebelum kematiannya, tangannya yang terkepal erat, dan dengan segenap kekuatan terakhirnya, ia memaksakan diri untuk mencari Chen Ping dan meminta maaf kepadanya. Kata-kata, "Aku minta maaf padanya, aku salah," masih terngiang di telinganya, setiap kata menusuk hatinya. Tatapan tegas di mata para tetua saat mereka berguguran satu persatu mengungkapkan bagaimana mereka telah memberikan segalanya untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga Chen, hanya untuk berakhir tergeletak dalam genangan darah, tubuh mereka tidak pernah terlihat lagi. Lalu ada Chen Ping, sosok bak dewa yang tiba-tiba muncul saat aku berada dalam keadaan paling putus asa dan tak berdaya, berdiri di depanku dan melindungiku dari segala bahaya. Akankah Chen Ping membantuku membalas dendam? Akankah dia memaafkan keluarga Chen? Kedua pertanyaan ini terus menghantui pikirannya, membuatnya gelisah dan tak bisa tidur. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari luar pintu. Chen Wanxing tersadar dari lamunannya, kebingungan dan kesedihan di matanya langsung lenyap, digantikan oleh sedikit kewaspadaan dan keraguan. Dia dengan cepat menatap ke arah ambang pintu. Gerbang kayu menuju halaman didorong perlahan hingga terbuka, dan Chen Ping masuk terlebih dahulu, mengenakan jubah panjang berwarna emas, dengan postur tubuh tinggi dan tegak, wajah dingin dan tegas, serta aura yang terkendali, namun ia tetap memancarkan kehadiran yang mendominasi. Di belakangnya ada 2 orang asing, seorang pria dan seorang wanita. Chen Ping, Chen Wanxing segera berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Chen Ping berjalan menghampirinya, berhenti, dan menatapnya dari atas ke bawah dengan saksama. Tatapannya lembut, "Kau terlihat jauh lebih baik. Sepertinya pil klan naga memang luar biasa dan tidak mengecewakanku." Chen Wanxing mengangguk pelan, pipinya sedikit memerah, dan berbisik, "Terima kasih, Chen Ping. Jika bukan karenamu, aku takut aku sudah mati." Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut, nadanya tenang, "Tidak perlu berterima kasih, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Yang terpenting adalah kamu beristirahat dengan baik dan pulih secepat mungkin." Setelah terdiam sejenak, tatapan Chen Wanxing tertuju pada Ming Li dan Liu Qianqian, dengan sedikit keraguan di matanya. "Chen Ping, siapakah mereka berdua?" Chen Ping berbalik, menunjuk ke Ming Li dan Liu Qianqian di belakangnya, dan memperkenalkan mereka. "Mereka adalah teman-teman saya, Ming Li dan Liu Qianqian. Kami melarikan diri dari kota Yunxian bersama-sama dan sepakat untuk bertemu di Tanah Tandus. Namun, mereka mengalami beberapa masalah di perjalanan, yang menunda perjalanan mereka, dan mereka baru berhasil sampai di sini hari ini." Chen Wanxing sedikit terkejut, lalu dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan sedikit membungkuk kepada Ming Li dan Liu Qianqian, sambil berkata, "Salam, kalian berdua. Terima kasih telah menemani Chen Ping sepanjang jalan, dan terima kasih telah datang untuk membantu." Ming Li dengan cepat melambaikan tangannya, senyum hangat teruk di wajahnya. "Nona Chen, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya adalah pelayan Tuan Chen. Anda dan Tuan Chen sudah menjadi rekan kultivasi, jadi saya harus memanggil Anda Nyonya."
Kata-kata Ming Li membuat Chen Wanxing tersipul meskipun dia memang mengikuti Chen Ping dalam kontes bela diri untuk menjadi istrinya dan pasangan kultivasi ganda, semua itu hanyalah untuk memanfaatkan Chen Ping. Setelah Ming Li mengatakan itu, Chen Wanxing merasa sangat malu. Mereka berempat duduk bersama, dan Long Hao telah menyiapkan teh dan camilan yang diletakkan di atas meja batu. Setelah semua orang duduk, keheningan singkat menyelimuti halaman, dan suasana menjadi agak canggung. Chen Ping meletakkan cangkir tehnya dan menatap Chen Wanxing, membaca pikirannya dan keraguannya, lah berbicara dengan lembut, suaranya tenang, Nona Chen, jangan ragu untuk berbicara. Apapun masalahnya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda jika saya bisa. Mendengar kata-kata Chen Ping, tubuh Chen Wanxing sedikit bergetar, dan air mata langsung menggenang di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Chen Ping dengan tatapan tegas, dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Chen Ping, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan, kata Chen Ping, menatapnya dengan mata lembut dan nada tenang. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam lagi, mencoba menenangkan emosinya, tetapi suaranya masih bergetar, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Tidak lama setelah kau meninggalkan keluarga Chen hari itu, orang-orang dari kuil pun tiba. Begitu mendengar kata kuil, Chen Ping sedikit mengerutkan kening, auranya langsung menjadi lebih dingin, dan secercah rasa dingin terpancar di matanya. Chen Wanxing tidak menyadari perubahan sikap Chen Ping, lah tenggelam dalam kenangan pahitnya dan melanjutkan, Wu Lingyun lah yang mengkhianati kita. Setelah berhasil lolos darimu, dia segera pergi ke orang-orang di kuil dan menceritakan semuanya tentang waktumu bersama keluarga Chen. Dia memimpin para tetua kuil dan prajurit untuk mengepung seluruh keluarga Chen dan memaksa ayahku untuk menyerahkanmu. Ayahku bilang kau sudah pergi dan tidak akan pernah kembali, tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka memaksa masuk ke rumah keluarga Chen, ingin menggeledah rumah, dan ingin menangkapku, mengatakan mereka akan membawaku kembali dan menyiksaku untuk memaksaku memberitahu mereka di mana kau berada. Suaranya semakin bergetar, dan air matanya mengalir semakin deras. Ayahku melawan mereka untuk melindungiku dan untuk menjunjung tinggi martabat keluarga Chen. Keenam tetua dan ratusan pengawal dari keluarga Chen juga maju dan melawan mereka sampai mati. Namun orang-orang dari kuil itu terlalu kuat, dan dengan bantuan keluarga Wu, keluarga Chen kita sama sekali bukan tandingan mereka. Keenam tetua itu, masing-masing, berjuang dengan segenap kekuatan mereka untuk melindungiku dan menutupi pelarianku. Mereka semua gugur dalam pertempuran, kematian mereka tragis, dan jasad mereka tidak pernah ditemukan. Lalu ada para pengawal keluarga Chen, ratusan jumlahnya. Tak satu pun dari mereka mundur, tak satu pun menyerah. Mereka semua berjuang sampai mati untuk melindungi keluarga Chen, dan pada akhirnya, mereka semua binasa. Chen Ping tetap diam, auranya semakin dingin. Aura dingin yang hampir terasa nyata menyelimuti seluruh halaman, menyebabkan suhu turun beberapa derajat seketika. Ming Li dan Liu Qianqian sama-sama gemetar, sedikit rasa takut terlihat di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat Chen Ping sedingin itu. Chen Wanxing mengangkat kepalanya, air mata mengaburkan pandangannya. Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan, suaranya tercekat oleh isak tangis, ayahku, dia juga meninggal. Agar aku bisa melarikan diri dengan lancar dan menghalangi orang-orang dari kuil dan keluarga Wu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya yang terakhir. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang tetua kuil dengan satu pukulan telapak tangan. Sebelum meninggal, dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata kepadaku bahwa aku harus menemukanmu, bahwa aku harus meminta maaf kepadamu, bahwa aku harus memberitahumu, bahwa dia menyesal, bahwa dia salah, bahwa dia terlalu serakah, bahwa dia seharusnya tidak bersekongkol melawanmu, bahwa dia seharusnya tidak menyakitimu. Aku mohon padamu, jika ada kesempatan, kau harus membantunya, membantu keluarga Chen, dan membalaskan dendam mereka. Setelah mengatakan itu, Chen Wanxing tak kuasa menahan diri lagi, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Tangisan itu penuh kesedihan dan keputusasaan, memilukan, seolah-olah mencoba meluapkan semua rasa sakit dan keluhan di dalam hati. Ming Li dan Liu Qianqian saling bertukar pandang, mata mereka memancarkan emosi yang kompleks.
Mereka ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada Chen Wanxing, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibir mereka, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menatapnya dengan tenang dan membiarkannya menangis. Chen Ping menatapnya dengan tenang, melihat tangisannya dan rasa sakit serta keputusasaan di matanya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tangisan di halaman itu berangsur-angsur mereda. Barulah ketika Ming Li dan Liu Qianqian hendak angkat bicara dan mencoba membujuknya, ia akhirnya membuka mulutnya perlahan, "Nona Chen, apakah Anda membenci saya?" Mendengar kata-kata itu, Chen Wanxing sedikit gemetar, dan tangisannya langsung berhenti. Dia perlahan menurunkan tangannya, mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Ping dengan mata berkaca-kaca, tatapannya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata masih mengalir di wajahnya. "Aku tidak membencimu. Aku tidak membencimu. Keluarga Chen lah yang telah berbuat salah padamu, ayahku, para tetua keluarga Chen lah, mereka terlalu serakah. Perbuatan jahat mereka terhadapmu dan tindakan mereka yang menyakitimu adalah kesalahan mereka, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya membenci keluarga Wu, aku membenci kuil itu, aku membenci kekejaman dan kebrutalan mereka, aku membenci kenyataan bahwa mereka membunuh ayahku, membunuh semua orang di keluarga Chen-ku, aku membenci kenyataan bahwa mereka menghancurkan semua yang kumiliki." Suaranya mengandung sedikit tekad dan kebencian yang luar biasa. Chen Ping terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu tipis, namun mengandung sedikit kelegaan dan kelembutan yang halus, seketika menghilangkan aura dingin di sekitarnya. "Sejujurnya, saya memang menyimpan rasa dendam terhadap keluarga Chen sebelumnya." Nada suaranya tenang, tanpa sedikit pun rasa dendam. "Kau telah bersekongkol melawanku, memborgolku, membatasi kebebasan pribadiku, dan bahkan ingin menyerahkanku ke kuil sebagai imbalan hadiah, dan menghukum matiku. Aku selalu mengingat hutang ini, dan tidak pernah melupakannya." Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing, "Tapi sekarang, seluruh keluarga Chen telah mati. Chen Tiangang telah mati, keenam tetua telah mati, dan ratusan pengawal telah mati. Mereka membayar hutang ini dengan nyawa mereka. Kematian menghapus semua hutang ini adalah kebenaran abadi. Mereka telah membayar harganya dengan nyawa mereka, biarlah masa lalu berlalu." Chen Wanxing terstunet. Dia menatap Chen Ping dengan mata lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan dengan mudah memaafkan keluarga Chen dan orang-orang yang telah menyakitinya. "Chen Ping," lah bergumam, suaranya tercekat karena emosi, dan air mata kembali menggenang di matanya. Namun kali ini, air mata itu bukanlah air mata kesedihan dan keputusasaan, melainkan air mata rasa syukur dan penghargaan. Chen Ping melambaikan tangannya dengan ringan, nadanya acuh tak acuh namun tegas, "Namun, perseteruan antara keluarga Wu dan kuil tidak dapat diselesaikan semudah itu." Begitu selesai berbicara, dia perlahan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memandang ke kejauhan, ke arah kota Yunxian. Kilatan dingin terpancar di matanya. "Wu Lingyun memimpin anak buahnya untuk memburumu. Keluarga Wu, bersekutu dengan kuil, menghancurkan keluarga Chen-ku. Hutang darah ini harus dibayar." Suaranya tenang dan tegas, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Apapun yang mereka hutangkan kepada keluarga Chen, apapun yang mereka hutangkan kepada Chen Tiangang, apapun yang mereka hutangkan kepada 6 tetua, apapun yang mereka hutangkan kepada ratusan penjaga, dan apapun yang mereka hutangkan kepadamu, aku akan membuat mereka membayar semuanya. Tak seorang pun dari mereka akan lolos, dan aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi." Chen Wanxing tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, air mata seketika mengaburkan pandangannya. Kau akan membantuku membalas dendam." Chen Ping berbalik, menatapnya, dan tersenyum tipis. "Nona Chen, Anda telah menempuh perjalanan jauh dan mempertaruhkan nyawa untuk datang menemui saya, bukankah itu tujuan Anda? Aku, Chen Ping, bukanlah orang suci, tetapi aku tidak akan pernah tinggal diam dan menyaksikan teman-temanku ditindas dan keluarga mereka dibantal. Karena keluarga Wu dan kuil berani bertindak, mereka harus siap menanggung konsekuensinya." Bibir Chen Wanxing bergetar, dan air mata kembali menggenang di matanya. Kali ini, itu adalah air mata emosi dan kegembiraan. Dia telah menunggu dan mendambakan begitu lama, dan akhirnya,
seseorang bersedia membantunya membalas dendam, La tak mampu menahan diri lagi. Dengan bunyi gedebuk, La menekuk lututnya dan berlutut di hadapan Chen Ping, dahinya menempel erat di tanah. Chen Ping, aku mohon bantu aku membalas dendam. Suaranya tercekat karena emosi, mengandung sedikit tekad dan sentuhan permohonan yang rendah hati. Selama aku bisa membalas dendam, selama mereka membayar harganya, aku akan melakukan apa saja, bahkan menjadi budak mereka, bahkan memberikan nyawaku, aku akan melakukannya dengan rela. Bangunlah dengan cepat. Chen Ping dengan cepat melangkah maju, mengulurkan tangan dan dengan lembut membantunya berdiri, nadanya lembut dan menenangkan. Nona Chen, tidak perlu begitu. Aku sudah berjanji padamu, dan aku pasti akan melakukannya. Aku akan membantumu membalas dendam keluargamu dan membuat keluarga Wu serta Kuil membayar harga yang pantas mereka terima. Kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Chen dan temanku, Chen Ping. Melindungimu dan membantumu membalaskan dendam keluargamu adalah hal yang harus kulakukan. Tak perlu bersikap terlalu rendah hati. Dia menatap Chen Wanxing dengan tatapan tegas, jangan khawatir, aku akan membuat Wu Lingyun, Wu Lai, dan orang-orang dari kuil itu membayar kejahatan mereka dengan darah. Biarkan mereka membayar harga yang mahal atas perbuatan mereka, untuk menghibur ayahmu dan arwah semua anggota keluarga Chen yang telah meninggal. Chen Wanxing dibantu berdiri oleh Chen Ping, La menatap Chen Ping dengan mata penuh emosi dan rasa terima kasih, lalu mengangguk dengan penuh semangat. Air mata terus mengalir, tetapi dia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping berbalik, pandangannya tertuju pada Ming Li dan Liu Qianqian. Nada suaranya tenang, namun mengandung sedikit pertanyaan, apakah kalian berdua akan ikut denganku ke kota Yunxian untuk membantu Nona Chen membalas dendam, atau kalian akan tinggal di sini dan melanjutkan pemulihan? Perjalanan ke kota Yunxian ini pasti akan sangat berbahaya. Keluarga Wu dan Istana Ilahi tidak akan menyerah begitu saja. Tinggal di sini akan lebih aman. Ming Li segera berdiri, menepuk dadanya, dan menunjukkan senyum penuh tekad, kemanapun Tuan Chen pergi, aku akan ikut. Keluarga Wu dan kuil itu juga tidak lebih baik, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran? Lagi pula, hidupku sudah menjadi milik Tuan Chen. Kau ambil risiko, bagaimana mungkin aku bisa tetap berada di tempat yang aman dan menuai keuntungannya? Betapapun berbahayanya, aku akan pergi bersamamu, melewati api dan air, tanpa ragu. Liu Qianqian segera berdiri, mengangguk pelan, dan berkata dengan tatapan penuh tekad, Tuan Muda Chen, kami akan pergi bersama Anda. Betapapun berbahayanya perjalanan ini, kami tidak akan mundur. Kami akan selalu berada di sisimu dan membantumu melawan klan samurai dan kuil tersebut. Chen Ping menatap mereka berdua, senyum tipis teruk di wajahnya, dan secercah kelegaan terlihat di matanya. Bagus. Chen Ping mengangguk sedikit, nadanya tegas, kalau begitu, mari kita pergi ke kota Yunxian bersama-sama untuk membalaskan dendam Nona Chen dan membuat keluarga Wu dan Istana Ilahi membayar hutang darah merekal. Setelah berbicara, pandangannya kembali tertuju pada Chen Wanxing, nadanya lembut dan sedikit prihatin, Nona Chen, luka Anda belum sepenuhnya sembuh. Apakah Anda ingin beristirahat beberapa hari lagi sampai sembuh total sebelum kita berangkat? Saya baik-baik saja. Chen Wanxing berbicara cepat, nadanya tegas dan matanya penuh tekad. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku benar-benar baik-baik saja. Luka-lukaku hampir sembuh total, dan aku bisa bertarung seperti biasa sekarang. Lagi pula, aku mengenal lingkungan kota Yunxian, dan aku tahu lokasi keluarga Wu dan aula cabang kuil ilahi. Aku bisa memimpin jalan dan membantumu menemukan mereka lebih cepat, dan membantumu membalas dendam lebih cepat. Matanya tegas dan mantap, tanpa sedikit pun keraguan atau mundur. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak sabar untuk kembali ke kota Yunxian dan menemukan keluarga Wu dan orang-orang dari kuil itu. Melihat tekad dan keteguhan hati di matanya, Chen Ping tahu bahwa seberapapun ia mencoba membujuknya, itu akan sia-sia. Dia mengangguk sedikit, tanpa berkata apa-apa lagi, baiklah. Kalau begitu, mari kita berangkat pagi-pagi besok ke kota Yunxian untuk membalas dendam. Bagus. Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian berbicara bersamaan, suara mereka tegas, mata mereka dipenuhi tekad dan harapan. Keheningan kembali menyelimuti halaman.
Namun kali ini, keheningan itu terbebas dari rasa malu dan kesedihan seperti sebelumnya, sebaliknya, keheningan itu dipenuhi dengan ketegasan dan tekad, sebuah momentum yang siap dilepaskan. Keempatnya menatap ke kejauhan, ke arah kota Yunxian, mata mereka bersinar penuh tekad. Keesokan paginya, tepat saat langit mulai terang, secercah cahaya fajar menembus awan dan jatuh ke tanah lembah Tianlong, menghilangkan kegelapan malam dan membawa sentuhan kehangatan. Saat ini, di pintu masuk lembah Tianlong, 4 sosok telah sepenuhnya siap untuk meninggalkan lembah Tianlong dan melaju menuju kota Yunxian. Chen Ping berjalan di depan, jubah emas panjangnya berkibar tertiup angin pagi. Pola sisik naga pada jubahnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dalam cahaya pagi, menggemakan cahaya keemasan lembut yang terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat bercahaya, berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, dengan wajah dingin dan tegas serta mata tajam seperti elang. Auranya terkendali, namun ia tetap memancarkan aura arogansi yang mendominasi. Di belakangnya ada Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian. Hari ini, Chen Wanxing berganti pakaian mengenakan gaun putih polos, rambut hitamnya diikat sederhana, dan sebuah pedang panjang tergantung di pinggangnya. Bekas air mata dari kemarin telah hilang dari wajahnya, sebagai gantinya, ada kebencian dan tekad yang telah lama ditekan. Matanya dingin dan tajam saat dia menatap lekat-lekat ke arah kota Yunxian. Ming Li dan Liu Qianqian juga berganti pakaian yang disediakan oleh klan naga. Ming Li mengenakan jubah hitam panjang. Kelelahan dan penampilan lusuh kemarin telah hilang dari wajahnya. Sebaliknya, ia tampak bersemangat. Liu Qianqian mengenakan gaun biru muda, dengan sosok ramping, wajah cantik, mata cerah, dan sikap tenang. Meskipun keduanya hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 6 alam abadi atas, mereka tampak agak tidak berarti di hadapan Chen Ping. Namun, berdiri di samping Chen Ping, merasakan aura kuat dan mendominasi yang terpancar darinya, mereka entah kenapa merasa sangat percaya diri. Keempatnya melaju dengan kecepatan sangat tinggi, seperti 4 garis cahaya, menembus pegunungan dan hutan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, keempatnya meninggalkan daerah lembah Tianlong dan tiba di hutan pegunungan yang sepi. Ming Li tak kuasa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan, berjalan ke sisi Chen Ping, merendahkan suaranya, dan dengan hati-hati bertanya, "Tuan Chen, apakah kita akan langsung kembali ke kota Yunxian begitu saja? Apakah kita tidak akan melakukan persiapan apapun? Aku dengar keluarga Wu memiliki pengaruh yang sangat besar di kota Yunxian, dan kepala keluarga, Wu Lai, adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat pertama alam abadi sejati, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keluarga Wu, bersama dengan puluhan ahli di alam abadi atas dan ratusan penjaga, adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Selain itu, kuil ini juga memiliki cabang di kota Yunxian. Cabang kuil tersebut memiliki 3 tetua, yang semuanya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas, serta lebih dari 20 prajurit kuil, yang semuanya cukup kuat. Wajah Ming Li menunjukkan sedikit kekhawatiran, hanya ada 4 orang di antara kita. Meskipun kalian sangat kuat, bukankah terlalu berisiko menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh? Chen Ping tidak menoleh, mempertahankan langkahnya yang tenang tanpa melambat sedikit pun. Nada suaranya acuh tak acuh, namun mengandung sedikit sindiran dan kesombongan yang mendominasi, petualangan. Sedikit lengkungan di bibirnya memperlihatkan senyum tipis, senyum yang mengandung sedikit kepercayaan diri dan sedikit penghinaan, seolah-olah di matanya keluarga Wu dan orang-orang di kuil itu tidak lebih dari semut, benar-benar rentan. RSN Official. Apakah menurutmu aku tipe orang yang suka mengambil risiko? Nada bicara Chen Ping tenang, namun mengandung aura arogansi yang mendominasi. Saya, Chen Ping, tidak pernah melakukan sesuatu tanpa yakin akan keberhasilannya. Jika aku tidak benar-benar yakin, aku tidak akan semudah itu setuju untuk membantu Nona Chen membalaskan dendamnya, apalagi dengan mudahnya membawa kalian semua ke kota Yunxian, hanya untuk berjalan langsung ke dalam perangkap mereka. Ming Li berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas, nadanya mantap, tidak. Tuan Chen tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Sejak saya bertemu Tuan Chen hingga sekarang, semua yang telah dia lakukan selalu dilakukan dengan keyakinan mutlak, dan dia tidak pernah gagal. Kekhawatirannya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa Chen Ping selalu teliti dan tenang,
jadi jika dia berani mengatakan itu, dia pasti benar-benar yakin. Chen Ping tersenyum, senyum yang bahkan lebih percaya diri dan mendominasi. Kalau begitu, sudah diputuskan. Dia berhenti sejenak, nadanya masih tenang, namun mengandung aura arogansi yang mendominasi, seolah-olah keluarga Wu dan orang-orang di kuil itu sama sekali tidak berarti di matanya. Keluarga Wu hanyalah keluarga bangsawan lokal. Mereka sombong dan mendominasi, serta memandang rendah semua orang, hanya karena mereka memiliki kepala keluarga yang berada di tingkat pertama alam abadi sejati. Pria tua Wulai itu, meskipun dia adalah ahli alarm abadi sejati tingkat 1, kekuatannya hanya mencapai ambang batas alam abadi sejati tingkat 1. Fondasinya tidak stabil dan tidak memadai. Dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Adapun para ahli di alam abadi atas keluarga Wu, sebagian besar dari mereka hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 alam abadi atas. Kekuatan mereka biasa-biasa saja dan mudah dikalahkan. Bahkan para ahli peringkat ke-9 alam abadi atas sangat sedikit, dan mereka sama sekali bukan tandingan saya. Adapun para tetua yang ditinggalkan di kota Yunxian oleh kuil, yang terkuat di antara mereka hanya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Meskipun mereka lebih kuat daripada para ahli keluarga Wu, itu hanya jika dibandingkan. Chen Ping terdiam sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya. 3 hari yang lalu, kalian seharusnya sudah mendengar bahwa aku telah membunuh 3 naga iblis alam abadi tingkat 9 di luar lembah Tianlong hanya dalam 10 tarikan napas. Ketiga naga iblis itu adalah musuh alami ras naga. Mereka sangat kuat, jauh melampaui kultivator tingkat 9 biasa di alam abadi atas. Mereka memiliki kulit tebal dan pertahanan yang luar biasa, dan kekuatan serangan mereka juga sangat kuat. Meskipun begitu, mereka tidak bisa bertahan 10 napas pun di tanganku sebelum aku membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Ming Li dan Liu Qianqian merasa jauh lebih tenang. Dengan kehadiran Chen Ping, mereka hanya perlu membantu dari balik layar. Kota abadi awan, langit menggantung rendah. Kota metropolitan yang dulunya ramai, diselimuti awan keberkahan dan tempat burung bangau pernah terbang berkelompok, kini diselimuti lapisan kegelapan kelabu yang tak tembus pandang. Awan-awan itu begitu tebal sehingga seolah-olah memberatkan tembok-tembok kota, memancarkan rasa kesepian dan kesedihan yang mencekik dampak dari pertempuran berdarah 3 hari lalu belum sepenuhnya mereda, namun sudah bergema seperti guntur di seluruh dunia kultivasi. Keluarga Chen, yang telah berdiri selama 1000 tahun dan berakar kuat dalam keluarga, dibantai dalam semalam, tidak menyisakan seekor ayam atau anjing pun yang hidup. Desas-desus menyebar dengan cepat. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Chen bertindak gegabah dan melindungi seorang penjahat buronan kuil, sehingga mendatangkan hukuman ilahi. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Wu telah merencanakan ini sejak lama, menggunakan kuil tersebut untuk melaksanakan pengambil alihan mereka, dan bahwa metode mereka sangat kejam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa putri sulung keluarga Chen yang berhasil melarikan diri itu tidak lebih dari seekor kura-kura dalam toples, dan cepat atau lambat akan diseret keluar dan dihancurkan menjadi debu. Pendapat terbagi, dan orang-orang dipenuhi kecemasan. Namun semua orang tahu satu fakta mulai sekarang, dunia kota Yunxian menjadi milik keluarga Wu. Rumah Wu hari ini didekorasi dengan meriah menggunakan lampion dan pita warna-warni. Di dalam dinding berwarna merah terang, lampion merah tergantung tinggi, dan suara alat musik gesek dan tiup memenuhi udara, menciptakan suasana perayaan yang meriah. Hal ini sangat kontras dengan kota yang tak bernyawa di luar kota, menciptakan efek yang sangat absurd dan mengganggu. Hari ini adalah ulang tahun Wulai, kepala keluarga Wu. Wulai, sosok kuat di tingkat pertama alam abadi sejati, adalah pilar keluarga Wu. Saat itu, La duduk di kursi utama aula utama, mengenakan jubah ular piton, wajahnya berseri-seri, menikmati gelombang sanjungan dari para tamu dari segala arah. Di sampingnya berdiri putra sulungnya, Wu Lingyun, mengenakan pakaian bagus, tampak elegan dan dengan senyum sopan di bibirnya. Namun, jika seseorang mampu menatap ke kedalaman matanya, mereka akan menemukan sedikit rasa takut dan kesedihan yang tidak dapat disembunyikan dengan cara apapun. Kejadian 3 hari lalu, seperti mimpi buruk, terus terulang di benaknya siang dan malam. Sosok yang turun bagaikan dewa atau iblis,
mata acuh tak acuh yang menganggap semua makhluk hidup sebagai semut, dan para pendamping yang biasanya angkuh dan berkuasa. Bayangan dirinya yang dengan mudah dihancurkan seperti kertas di hadapan orang itu, setiap adegannya membuat keringat dingin mengucur di tengah malam. Dia melarikan diri dan kembali. Dia nyaris tidak berhasil kembali ke sini berkat jimat teleportasi penyelamat nyawa yang telah diminta ayahnya, meskipun ayahnya merasa malu. Namun dia tahu lebih baik daripada siapapun, orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Orang itu pasti akan datang. Wu Lei dengan saksama memperhatikan tingkah laku putranya yang tidak biasa, sedikit mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, "Ling Yun, kenapa kau terlihat begitu linglung? Hari ini ulang tahunku, jangan tidak sopan." Wu Lingyun tersadar dari lamunannya dan memaksakan senyum yang lebih mirip meringis, "Ayah, maafkan aku hanya merasa sedikit lelah akhir-akhir ini." Dasar tak berguna. Wu Lei mendengus dingin, sedikit rasa jijik terpancar di matanya, bukankah dia hanya seorang anak kecil di peringkat ketiga alam abadi atas? Sekalipun dia agak tidak lazim, jika dia berani memasuki gerbang keluarga Wuku, ayahnya, bisa membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Kenapa panik? Wu Lingyun membuka mulutnya, jakunnya bergerak-gerak, tetapi pada akhirnya, dia menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak berani memberi tahu ayahnya bahwa yang disebut pemuda abadi tingkat 3 itu telah mencabik-cabik 3 naga iblis dengan garis keturunan abadi tingkat 9 dengan tangan kosong hanya dalam 10 tarikan napas. Jika dia memberitahu ayahnya hanya akan berpikir dia gila dan berbicara omong kosong. Saat ayah dan anak itu berbisik-bisik, tiba-tiba terjadi keributan di luar rumah besar itu. Suara itu semakin keras saat mendekat, seketika menghancurkan suasana damai pesta ulang tahun tersebut. Wajah Wu Lei memerah, dan dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Pergi dan lihat siapa yang bersikap begitu lancang di sini." Seorang penjaga, setelah menerima perintahnya, hendak berbalik dan bahkan belum melangkah keluar dari aula ketika dia mendengar ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba memecah keheningan. Gerbang merah menyala, simbol prestise keluarga militer, setebal 3 kaki dan dihiasi dengan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, terbuka seperti selembar kertas rapuh dalam sekejap. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, kerikil terlempar, dan gelombang kejut dahsyat yang membawa asap dan debu langsung menyelimuti seluruh aula utama. Para tamu tersentak kaget, dan gelas-gelas anggur jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Di tengah kekacauan dan kepulan debu, 4 sosok perlahan masuk. Sang pemimpin, yang jubah emas panjangnya berkibar tertiup angin, tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual sedikit pun, namun ia tampak seperti sedang memikul gunung yang menjulang tinggi di punggungnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati semua kultivator yang hadir tanpa sadar menegang. Wajahnya sedingin dan setegas besi, matanya sedalam dan tak terduga seperti jurang, dan kemanapun pandangannya tertuju, udara seolah membeku menjadi embun beku. Di belakangnya, diikuti oleh seorang wanita berpakaian putih bersih, serta seorang pria dan wanita muda. Mereka adalah Chen Ping dan kelompoknya. Ketika Wu Lingyun melihat wajah itu dengan jelas, dia terdiam, wajahnya pucat pasi, dan kakinya lemas, menyebabkan dia jatuh terduduk di kursinya. Giginya bergemeletuk, mengeluarkan suara berderak, Chen Ping, kau!" Teriakan melengking dan putus asa itu langsung menggema di seluruh aula yang sunyi senyap. Wu Lei tiba-tiba berdiri, aura alam abadi sejatinya meledak seperti gunung, matanya seperti kilat, menatap tajam sosok emas itu, "Kaulah pelaku yang menghancurkan keluarga Chen Ping." Chen Ping berhenti dan melirik acuh tak acuh ke seluruh ruangan. Para tamu yang biasanya menganggap diri mereka berasal dari keluarga terhormat, di bawah tatapannya, tak seorang pun dari mereka berani menatap matanya, semuanya menundukkan kepala dan gemetar. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Wu Lei, dan dia bertanya dengan nada tenang, seolah-olah menanyakan cuaca, "Anda Wu Lei?" Wu Lei, yang diliputi amarah, tertawa terbahak-bahak hingga debu berjatuhan dari langit-langit, "Berani-beraninya aku hanya mencarimu, dan kau malah datang ke depan pintuku untuk mati. Sekarang kau sudah di sini, jangan berani-berani pergi hidup-hidup." Chen Ping tersenyum. Senyumnya tipis, namun mengandung aura mengejek dan meremehkan semua makhluk hidup, persis sama dengan ekspresi yang dia tunjukkan saat menatap Wu Lingyun 3 hari lalu.
Dikirim langsung ke rumah Anda. Dia mengulanginya dengan lembut, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Wu Lai, sepertinya kau salah paham tentang posisimu. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping menyentuh Wu Lai dan menunjuk langsung ke Wu Lingyun di belakangnya. Saya di sini hari ini hanya untuk melakukan dua hal. Suara itu dingin dan tanpa keraguan. Pertama, bunuh Wu Lingyun. Kedua, musnahkan keluarga Wu. Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu langsung gempar, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Para tamu saling memandang dengan tak percaya dan perasaan heran. Apakah anak ini gila? Wu Lai adalah seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama yang sesungguhnya. Keluarga Wu memiliki puluhan ahli di alam abadi atas dan ratusan penjaga elit, membentuk barisan yang tangguh. Beraninya dia, sendirian, hanya dengan 3 junior yang tampak tak lebih dari alam abadi atas, mengucapkan kata-kata arogan seperti memusnahkan seluruh keluarga Wu. Wu Lai gemetar karena marah, dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. 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 Selama 100 tahun aku mengembara di kota Yunxian, ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh dan sombong seperti ini. Para penjaga. Tangkap mereka. Aku akan mencabik-cabik mereka untuk menebus jiwa anakku yang ketakutan. Membunuh. Puluhan penjaga bersenjata lengkap meraung serempak, senjata mereka berkilauan dingin, dan seperti derasnya aliran baja, mereka langsung mengepung Chen Ping dan para pengikutnya. Chen Wanxing menggenggam pedang panjang itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan genggaman, dan tatapan matanya memancarkan tekad yang kuat. Ming Li dan Liu Qianqian juga memanggil artefak magis mereka, kekuatan spiritual mereka melonjak, siap untuk bertempur. Hanya Chen Ping yang tetap berdiri dengan tangan di belakang punggung, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, seolah-olah dia dikelilingi bukan oleh kultivator pembunuh, tetapi oleh sekumpulan domba yang akan disembelih. Nona Chen, tiba-tiba ia berbicara, suaranya lembut. Chen Wanxing terkejut, hah? Chen Ping bertanya dengan tenang, bagaimana ayahmu dan para tetua meninggal? Mata Chen Wanxing sedikit memerah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, mereka mengepung dan membunuh kami, tanpa meninggalkan jejak tubuh kami. Chen Ping mengangguk sedikit, senyum dingin teruk di bibirnya, kalau begitu, hari ini, kau akan melihat dengan mata terbuka lebar bagaimana aku memastikan mereka bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Sebelum selesai berbicara, dia melangkah maju. Langkah ini, yang tampak lambat dan santai, seperti berjalan-jalan santai. Anehnya, begitu mendarat, sosoknya menghilang begitu saja, dan sedetik kemudian, ia muncul di tengah-tengah puluhan penjaga. Itu terlalu cepat. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga bahkan indera ilahi pun tidak dapat mendeteksinya. Sebelum para penjaga sempat bereaksi, mereka melihat kilatan cahaya keemasan, dan kemudian dunia pun diselimuti kegelapan abadi. Chen Ping tidak menggunakan mantra-mantra rumit atau melafalkan jampi-jampi yang panjang. Dengan sekali sentuhan santai, kepala seorang penjaga meledak seperti semangka yang matang. Dengan lambaian tangannya yang santai, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu, membuat ketiga penjaga itu terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus, tulang rusuk mereka hancur. Dengan jentikan jarinya yang santal, cahaya keemasan memancar dari ujung jarinya, seketika menembus dahi seorang penjaga dan memadamkan kekuatan hidupnya. Setiap serangan pasti akan mendatangkan korban. Setiap kali mereka jatuh, mereka langsung meninggal, bahkan tanpa sempat berteriak. Dia berjalan perlahan menembus kerumunan, pakaiannya berkibar, tak bernoda. Kemanapun ia lewat, kabut darah memenuhi udara, dan anggota tubuh berhamburan kemana-mana, seolah-olah iblis telah turun ke dunia, merenggut nyawa semudah memotong rumput. Kurang dari 10 tarikan napas. Hanya dalam 10 tarikan napas, puluhan pasukan pengawal elit tewas semuanya tak satu pun yang selamat. Mayat-mayat berserakan di lantai, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi seluruh aula. Para tamu benar-benar tercengang, mulut mereka ternganga, mata mereka hampir keluar dari rongganya, dan pikiran mereka benar-benar kosong. Kekuatan seperti apa ini? Taktik macam apa ini? Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Chen Ping melakukan aksinya sebelum orang-orang itu tewas. Ini adalah kekalahan telak yang telanjang dan tak terbantahkan. Ekspresi Wu Lai akhirnya berubah.
Rasa jijik dan kemarahan yang awalnya ada kini telah digantikan oleh rasa hikmat yang mendalam. Laahimya mengerti mengapa putranya begitu ketakutan. Pemuda ini sama sekali tidak bisa dinilai berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat pertama alam abadi sejati. Bagaimana mungkin dia bisa diintimidasi oleh seorang junior? Beraninya kau, dasar bocah nakal. Wu Lei meraung. Esensi sejatinya melonjak liar, dan aura alam abadi sejati meledak, menyebabkan seluruh aula bergetar. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangannya, seolah-olah memegang gunung yang menjulang tinggi di telapak tangannya, dengan kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, serta menghancurkan dunia, dan menghantamkannya dengan keras ke arah mahkota Chen Ping. Pukulan telapak tangan ini mengandung seluruh kekuatan hidupnya, cukup untuk meratakan sebuah gunung. Menghadapi serangan dahsyat ini, Chen Ping mendongak melihat jejak telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya, senyum nakal muncul di bibirnya. Dia tidak menghindar, dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk membela diri. Dia berdiri di sana dengan tenang, tangan di belakang punggungnya, membiarkan telapak tangan yang mengerikan itu menghantamnya dengan keras, ledakan. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan gelombang kejut dahsyat menyebar dari kedua orang itu, seketika mengubah meja dan kursi di sekitarnya menjadi debu. Banyak tamu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan terlempar ke udara, batuk darah. Bibir Wu Lei melengkung membentuk senyum kejam dan penuh kemenangan, anak nakal yang sombong, bersiaplah untuk mati. Namun, sesaat kemudian, senyumnya membeku sepenuhnya di wajahnya. Asap dan debu menghilang. Chen Ping tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak. Jubah emasnya bahkan tidak kusut. Tidak ada satu pun luka, bahkan ujung jubahnya pun tidak robek. Mata Wu Lei hampir keluar dari rongganya, pupilnya menyempit tajam, dan suaranya bergetar, ini, bagaimana mungkin? Esensi sejatiku, bahkan tidak bisa melukaimu sedikit pun. Chen Ping mengangkat tangannya dan dengan anggun menepis debu yang sebenarnya tidak ada di lengan bajunya, dengan sedikit nada kecewa dalam suaranya, hanya itu. Dua kata itu bagaikan dua tamparan keras di wajah Wu Lei, dan juga di hati seluruh anggota keluarga Wu. Wajah Wu Lei memucat, dipenuhi rasa malu dan kemarahan, akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya 100 atau 1000 kali lebih menakutkan daripada yang bayangkan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Dia mengertakkan giginya dan menyerang lagi. Kali ini, dia tak menahan diri, melepaskan teknik bela diri terkuat. Pukulan tinju dan telapak tangan saling berjalin membentuk jaring, setiap gerakan mematikan dan setiap langkah dipenuhi niat membunuh, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Chen Ping. Namun, hasilnya tetap tidak berubah. Chen Ping tetap teguh, tidak menghindar atau mengelak, berdiri kokoh seperti pilar kekuatan, riak setiap pukulan mengenai Chen Ping, tetapi seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan setiap pukulan telapak tangan mengenai dada Chen Ping, namun terasa seperti hembusan angin lembut yang menyapu punggung gunung, tidak mampu menggoyahkannya sedikit pun. Setelah 10 langkah, Wu Lei terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tangannya mulai gemetar tak terkendali, dan tulang-tulang jarinya berdenyut kesakitan, seolah-olah dia tidak sedang memukul seseorang, melainkan menggunakan daging dan darahnya untuk memukul besi hitam kuno itu. Chen Ping tetap berdiri di sana dengan tenang, menatapnya dengan mata setenang kolam yang diam, tanpa riak. Apakah kamu sudah cukup? Chen Ping bertanya dengan lembut, suaranya terdengar sangat tenang. Wu Lei membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang kasar atau mengancam, tetapi mendapati tenggorokannya kering dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Getaran itu, yang berasal dari lubuk jiwanya, benar-benar merampas semangat juangnya. Chen Ping perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat dan lembut. Lalu, dia menamparkan dengan telapak tangannya, engah. Bunyi gedebuk yang teredam. Kepala Wu Lei yang angkuh itu seketika meledak seperti semangka yang dihantam palu berat. Warna merah dan putih berceceran di seluruh tanah. Mayat tanpa kepala itu bergoyang, lalu jatuh langsung ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wu Lei, kepala keluarga Wu dan seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama, telah gugur. Mati dengan begitu telak, begitu memalukan, begitu menggelikan. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Para tamu, para murid seni bela diri,
dan para penjaga yang selarnat semuanya terstunet, seolah-olah mereka membeku di tempat. Wu Lai, seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 1, meninggal begitu saja. Dia tewas seketika hanya dengan satu pukulan telapak tangan oleh seorang kultivator alam abadi tingkat 3, semudah memukul lalat. Apakah dunia sudah gila? Chen Ping menarik tangannya, tatapannya dengan tenang menyapu seluruh ruangan. Kemanapun pandangannya tertuju, semua orang menundukkan kepala, tak seorang pun berani menatap matanya. Siapa lagi? 3 kata, setenang air yang tenang, namun menggema seperti guntur di hati setiap orang. Tidak seorang pun berani bergerak. Tidak seorang pun berani berbicara. Bahkan suara napas pun sengaja diredam seminimal mungkin. Wu Lingyun terkulai di kursi, sudah tidak bisa menahan kencing, air kencing mengalir di celana panjangnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia menatap mayat ayahnya yang tanpa kepala dan tanah yang berlumuran darah, pikirannya kosong, hanya dipenuhi keputusasaan yang tak berujung. Chen Ping melangkah mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti menghantam jantung Wu Lingyun, hampir mencekiknya dan membuat detak jantungnya berhenti. Akhirnya, Chen Ping berhenti di depannya. Saat bayangan mulai menyelimuti, Wu Lingyun merasa seolah-olah kematian itu sendiri telah mencekik lehernya. Wu Lingyun, Chen Ping berbicara, suaranya tetap tenang, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Sudah kukatakan sebelumnya, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kau sentuh. Beberapa orang memang tidak bisa dianggap remeh. Wu Lingyun membuka mulutnya, ingin berlutut dan memohon belas kasihan, ingin bersujud dan mengakui kesalahannya, ingin mengatakan bahwa dia dipaksa oleh ayahnya, tetapi rasa takut yang luar biasa mencekik tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia hanya bisa gemetar dan meneteskan air mata. Chen Ping menatapnya, matanya tidak menunjukkan rasa iba, hanya ketidakpedulian yang acuh tak acuh yang seolah-olah telah memahami seluk-beluk dunia. Lah perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengetuknya dengan jari telunjuknya. Di ujung jarinya, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi, seperti bintang yang jatuh, engah. Kilatan cahaya keemasan muncul. Dalam sekejap, sebuah lubang berdarah, seukuran ibu jari, menembus dahi Wu Lingyun, muncul dari dahinya dan meledak menjadi awan kabut darah di bagian belakang kepalanya. Tubuh Wu Lingyun tiba-tiba kaku, ekspresinya membeku saat itu ketakutan, keputusasaan, dan penyesalan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Bang! Tubuh itu jatuh ke tanah, mata terbuka lebar, sekarat dengan amarah yang tak terbalas. Wu Lingyun telah gugur. Chen Ping menarik tangannya, seolah-olah dia hanya menepis nyamuk yang mengganggu. Dia berbalik dan menatap Chen Wanxing, yang berdiri dengan tenang di samping. Chen Wanxing berdiri di sana, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya, membasahi pakaiannya. Melihat mayat Wu Lingyun, tubuh Wu Lai yang tanpa kepala, dan darah serta kehancuran di tanah, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan meluap di dalam dirinya. Itu adalah gabungan kesedihan yang terpendam selama beberapa hari, kegembiraan akan balas dendam, dan rasa kagum serta hormat yang mendalam kepada pria di hadapannya. Ayah, para tetua, anggota keluarga Chen, apakah kalian melihat ini? Balas dendam telah terlaksana. Selain itu, laporan tersebut sangat menyeluruh dan sangat memuaskan. Chen Ping berjalan menghampirinya, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menepuk bahu kurusnya. Tangan itu hangat dan kuat, seketika menghilangkan rasa dingin di hatinya. Ayo pergi. Suaranya tetap tenang, namun memiliki kekuatan yang menenangkan. Ada juga orang-orang dari kuil yang menunggu kita. Chen Wanxing mendongak menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan mengangguk dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, kota Yunxian, cabang dari kuil tersebut. Kuil yang dulunya megah dan mengesankan ini, simbol kekuatan tertinggi kuil, kini hanyalah reruntuhan. Asap mesiu masih mengepul di antara tembok-tembok yang hancur dan reruntuhan. Mayat ketiga tetua kuil itu tergeletak berserakan di genangan darah, ekspresi mereka yang tadinya angkuh kini berubah menjadi ketakutan. Lebih dari 20 prajurit elit kuil juga tewas seketika, tanpa ada yang selamat. Chen Ping berdiri di tengah reruntuhan, jubah emasnya sedikit bergoyang tertiup angin, masih bersih dan tak tersentuh debu sedikit pun. Seolah-olah pembantaian itu tidak ada hubungannya dengan dia hanya lewat dan dengan santai menyingkirkan beberapa butiran debu. Di belakangnya,
Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian menyaksikan semua ini dalam diam, hati mereka dipenuhi dengan gejolak emosi. Bekas air mata di wajah Chen Wanxing telah mengering. Saat melihat mayat-mayat musuh yang telah menyebabkan kehancuran keluarganya, dia tidak merasakan kebencian di matanya, hanya kelegaan yang luar biasa. Chen Ping, dia berbicara pelan, suaranya sedikit serak. Chen Ping menoleh untuk melihatnya. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, berjalan menghampirinya, merapikan pakaiannya, membungkuk dalam-dalam, dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Terima kasih. Ketiga kata ini memiliki bobot yang sangat besar. Chen Ping menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan dan membantunya berdiri, gerakannya alami dan santai. Tidak perlu berterima kasih, Lam menatap ke kejauhan, nadanya tenang dan datar, keluarga Wu dan kuil ini secara inheren terhubung dengan saya. Membantu Anda hanyalah hal yang mudah dilakukan, dan juga cara untuk membantu diri saya sendiri. Chen Wanxing menatapnya, matanya kembali memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi mendapati bahwa di hadapan kekuatan dan kemurahan hati yang luar biasa itu, kata-kata apapun terasa hambar dan tak berdaya. Chen Ping tersenyum tipis, senyum selembut angin musim semi, namun memancarkan ketenangan yang tak tertandingi. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.